lagi di Mapan Simulasi dan Komunikasi Digital. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang KD 3.12, yaitu mengevaluasi dokumen tahap praproduksi. Setelah kalian menonton video sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu praproduksi? Praproduksi adalah tahap persiapan segala sesuatu yang sangat matang sebelum proses itu dimulai. Contoh, seperti kalian ingin membuat suatu hidangan. Pasti kalian akan menyiapkan bahan-bahannya, alat-alatnya, metode apa yang digunakan, dan lain-lainnya. Jadi, praproduksi film atau video merupakan tahap awal dari proses produksi. Di tahap ini kita harus mempersiapkan segalanya. Kenapa sih harus dipersiapkan segalanya secara matang? Alasannya, karena praproduksi memiliki peran penting untuk kesuksesan proses produksi film atau video. Jadi, kalian harus prepare semaksimal mungkin agar suatu video atau film yang akan diproduksi itu akan sempurna. Jadi, bisa dibilang kegiatan produksi ini hampir 70%. Kegiatan praproduksi ini hampir sempurna ketika kalian menyiapkan dengan maksimal. Jadi, praproduksi ini mempunyai 5 tujuan. Yang pertama, mendapatkan gambaran untuk proses produksi yang akan dilakukan. Yang kedua, merancang naskah yang matang. Yang ketiga, sebagai panduan dalam pengambilan gambar. Yang keempat, mengetahui kebutuhan alat dan properti yang harus disiapkan. Yang kelima, dapat mengevaluasi seluruh persiapan, baik sebelum tahap pelaksanaan maupun pasca pelaksanaan. Nah, proses praproduksi ini mempunyai 9 tahapan. Yang pertama, menentukan ide dan konsep. Ide ini adalah suatu gagasan awal. Kalian ingin membuat video seperti apa? Mau video kolosal atau video modern, baik simpel maupun yang kompleks. Yang kedua, membuat naskah. Kalian harus membuat naskah atau skrip yang akan dimainkan para pemain. Contoh naskah seperti ini. Lalu dari outline itu juga harus dikembangkan menjadi treatment untuk menjelaskan secara rinci bagaimana naskah film. Yang ketiga, membentuk tim produksi. Tahap ini membentuk tim-tim yang akan bergerak di produksi video tersebut. Contohnya seperti ini. Produser pastinya bertanggung jawab untuk seluruh tahapan produksi. Sutradara bertanggung jawab penataan seluruh adegan-adegan pembunuhan. Penulis naskah itu bertugas untuk melakukan penulisan naskah, penulisan percakapan antara pemain. Tim teknis tentunya yang akan mengatur seluruh teknis baik gambar, busana, suara, artistik, penyunting, editor, dan lain-lain. Yang keempat, membuat panduan gambar. Maksudnya gimana sih? Misalnya nih, di sebuah adegan atau cerita kantin sekolah, maka panduan gambarnya berupa kantin sekolah yang ramai dikunjungi. Jadi sesuai dengan konsep yang akan kalian buat. Kalau misalkan ramai, ya tentunya akan dilakukan di tempat yang umum. Jikalau sepi, pasti akan di dalam indoor. Contohnya seperti ini. Yang kelima, membuat jadwal produksi. Working schedule itu penting
seperti ini. Yang keenam, menentukan peralatan produksi. Tentunya peralatannya tidak hanya satu kamera saja. Banyak alat yang harus digunakan dalam produksi video atau film. Ini contoh sederhananya: lampu, full set kamera, laptop atau komputer, perekam audio, dan tripod. Yang ketujuh, mencari pemain dan lokasi. Kalian pernah mendengarkan istilah casting? Casting itu adalah proses pemilihan pemain atau aktor dan aktris yang akan digunakan di suatu cerita, baik film, FTV, ataupun sinetron, ataupun iklan. Contohnya seperti ini. Jadi ada dimensi tokoh, baik ciri-ciri fisiologis, ciri psikologis, dan ciri sosiologis. 5 hal yang harus diperhatikan dalam hunting location atau mencari lokasi yang tepat. Yang pertama, sesuaikan biayanya dulu. Yang kedua, prioritaskan kebutuhan cerita. Jadi ceritanya kebanyakan di mana, yang lebih penting di mana. Yang ketiga, pencahayaan. Kalau misalkan kalian ingin suasana yang modern, tentu pencahayaannya lebih terang dibandingkan suasana yang kolosal, yang lebih gelap. Yang keempat, tempat istirahat. Pastikan ada tempat istirahat untuk masing-masing kru dan pemain. Yang kelima, jangan sampai ada gangguan suara. Misalkan masyarakat yang ramai menonton itu bisa mengganggu. Yang kedelapan, merinci anggaran biaya produksi. Tentunya kita harus merinci breakdown budget, merinci keseluruhan dana dari proses produksi tersebut. Contohnya seperti ini. Ada tahap praproduksi, briefing, konsumsi, segala macam kebutuhan ditulis. Produksi juga seperti itu. Dan pasca produksi. Yang kesembilan atau yang terakhir yaitu melakukan reading dan rehearsal. Akhirnya sampai nih di tahap terakhir praproduksi produk multimedia atau produk suatu video, yaitu melakukan reading dan rehearsal. Setelah naskah ditentukan semua, saatnya sutradara mereading apakah para pemain sesuai dengan konsep dan skenario dari sutradara. Jadi sutradara itu mengarahkan porsi-porsi pemeran para aktor dan aktris. Jadi intinya dibimbing oleh sutradara. Tujuan reading: mengetahui durasi dialog dalam satu adegan, sehingga durasi filmnya. Jadi kesimpulannya, intinya dari praproduksi suatu produk video atau film. Yang pertama, menentukan ide dan konsep, membuat naskah, membentuk tim, membuat paduan gambar, membuat jadwal, menentukan peralatan, perlengkapan, mencari pemain dan lokasi, rincian harga, dan